Halo manusia-manusia yang masih bernafas, di video kali ini saya ingin menjelaskan cara mengubah dari kripto micin yang sudah kita miliki menjadi ke rupiah. Nah, langkah-langkahnya sih sebenarnya terbalik ya dari yang cara kita membeli. Tapi saya akan menjelaskan ulang. Yang pertama itu kita memerlukan pancake swap, di mana kita akan menukarkan misalnya dari Vlokin ke BNB. Nah, lalu kita akan menghubungkan PancakeSwap ini dengan MetaMask, di mana nanti BNB-nya akan ditampung di MetaMask yang sebagai dompet digital. Nah, selanjutnya akan dikirimkan ke toko kripto BNB-nya itu. Nah, lalu di toko kripto ini kita dapat menukar BNB tersebut menjadi BIDR atau rupiah. Nah, selanjutnya barulah kita dapat melakukan penarikan ke rekening bank. Kenapa kok mempelajari cara menjual ini penting? Karena pada akhirnya kan kita semua butuhnya dalam rupiah. Misal kita ingin beli rumah dan yang lain sebagainya, kan belinya pakai rupiah tuh. Kita tidak beli dengan mata uang kripto. Nah, makanya pada akhirnya kita harus mengetahui cara menjual. Karena kalau misalnya valuasinya hanya mahal saja, tapi masih kita biarkan dalam kripto tersebut, ya tidak bisa digunakan untuk apa-apa di negara kita ini. Nah, oke, langsung saja saya tunjukkan di PancakeSwap, di trade, pastikan websitenya yang benar ya, karena banyak sekali website penipuan. Nah, kita di trade lalu di exchange. Nah, ini dari from dan to ini menjadi. Jadi kita ingin menukar apa menjadi apa kan. Nah, yang atas ini yang ingin kita jual. Misalnya saya di sini masukkan ini kaiju. Nah, sudah keluar balance-nya, bisa kita max-kan saja. Dengan slippage seperti ini diprediksi dapat 0,003 BNB. Nah, saya akan swap coba. Ternyata bisa. Gas fee-nya seperti ini. Oke, saya confirm. Transaction sudah disubmitted. Ini tinggal ditunggu saja. Oke, sudah mendapatkan BNB-nya. Nah, sekarang di MetaMask yang akan kita lakukan, ini kan BNB-nya sudah masuk. Sekalian ada BNB yang mau saya tarik, BNB lainnya, makanya ini saya akan tarik barengan. Nah, ini kita klik send. Lalu kita masukkan address-nya. Nah, ini cara ngeceknya gimana? Kita kan ingin mengirim ke toko kripto. Nah, di toko kripto ini silakan klik dompet, lalu setoran. Tapi setorannya adalah kripto dengan koin BNB. Pastikan jaringannya adalah Binance Smart Chain BEP20. Nah, silakan disalin alamatnya. Lalu di MetaMask ini dikirim dengan alamat itu. Nah, ini terserah mau menarik jumlahnya berapa. Di sini saya maksimalkan saja. Untuk gas price dan gas limit silakan dibiarkan seperti ini, tidak perlu diubah supaya tidak repot. Karena ini sudah diperhitungkan oleh MetaMask-nya. Nah, silakan lanjut. Gas fee-nya murah ya. Kalau misalnya 6 juta per 1 BNB, berarti di sini 600.000, 60.000, 6.000, hanya 600-an rupiah. Tidak terlalu mahal. Oke, di confirm. Nah, ini sedang ditunggu dulu. Harus sabar ya, karena tidak langsung masuk. Nah, di sini udah berkurang jadi 0 BNB-nya. Kita dapat cek di sini di dompet, lalu di riwayat setoran dan penarikan kripto setoran. Nah, di sini ada yang sedang berlangsung, tanggalnya tanggal dibuat video ini. Jadi lagi diproses seperti itu. Pastikan alamatnya jangan salah ya.
Nah, sambil menunggu, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang BSC scan ya. Oke, di sini saya akan ketik BSC scan. Langsung saja. Nah, jadi di sini nih kita dapat melihat data-data. Tapi misal kita ingin melihat data dari katakanlah Binance Coin di sini. Nah, kita bisa mengeceknya di BSC scan. Oke. Ada data-data seperti ini. Cuma yang biasanya saya gunakan atau yang saya cek itu katakanlah seperti ini. Misal saya ingin mengecek koin Radio Caca ini, nah saya dapat mengeceknya di BSC scan. Nah, di sini kita dapat melihat total supply-nya berapa, lalu yang memiliki koin Raca itu ada berapa alamat sih? Ternyata ada 81.000 dan ada berapa jumlah transfer. Nah, di kripto ini semuanya ada lengkap ya transaksi yang dilakukan. Nah, lalu juga ada holders, ini pemegangnya berapa aja jumlahnya. Ternyata alamat ini misal memiliki 34,9% dari total supply Raca misal. Lalu ini ada berapa persen seperti itu. Nah, data ini biasanya penting untuk kita ketahui. Kalau misalnya holdernya terlalu dikit, itu artinya projectnya mungkin masih awal atau mungkin projectnya beresikonya besar seperti itu. Biasanya sih kalau saya lihat 4.000 minimal itu udah oke, tapi kalau mau yang lebih aman lagi 20.000. Nah, kita kembali ke saldo ini, kita lihat apakah udah masuk. Masih belum masuk ya. Oh, udah maaf. Nah, di sini BNB-nya kan sudah masuk. Nah, sekarang kita pergi ke pasar. Lalu kita cari BNB BIDR pairingnya. Nah, di sini kalau yang merah ini kan orang yang sudah siap jual di harga berapa. Nah, tapi kita kan ingin menjual. Nah, kita harus lihat yang hijau alias orang mau beli di harga berapa. Nah, misal ini 6,66666 ini. Saya pilih ini, misal saya ingin jual semua kayak yang ini. Saya ingin jual 100%, maaf yang di sini 100% BNB saya. Harganya fluktuatif sekali, ini saya jual misal. Berhasil. Apakah sudah terisi? Ternyata terisi 95% tadi, terus sekarang udah 100%. Dengan rata-rata 6,661 juta. Nah, kita sekarang bisa cek di dompet lalu saldo. Sudah masuk ya saldonya sebesar 2,9 jutaan. Selanjutnya kita akan melakukan penarikan rupiah. Nah, ini silakan tentukan nomor rekening banknya, pastikan namanya sama dengan nama yang diregistrasikan ke toko kripto. Ingat, untuk bertransaksi di toko kripto harus melakukan verifikasi KYC1 itu seperti verifikasi menunjukkan KTP dan yang lain sebagainya. Ini mudah kok langkah-langkahnya, silakan diikuti saja kalau yang belum verifikasi. Nah, lalu tinggal selanjutnya saja. Nah, silakan masukkan jumlah penarikannya berapa. Ini saya mau tarik semua. Oke, 29.29.128. Ada batas perharinya ya, 250 juta. Nah, ada biaya penarikannya. Untuk setiap kali narik itu dikenakan biaya Rp5.500. Oke, sekarang saya request penarikan. Nah, silakan masukkan verifikasi email dan juga verifikasi SMS. Nah, permintaan penarikan dikirim, ini ditunggu saja sampai sudah masuk di rekening banknya tersebut.
Begitu saja cara untuk menjual kripto dan menjadikannya ke rupiah. Semoga bermanfaat dan salam cuan.